itu juga dia transfer lunas 25 juta hutangnya dulu ke rekeningku. Langsung bisa buat ngelunasin rentenir laknat itu, Mbak. Mohon maaf ya. Mbak tahu, dia tiba-tiba nangis minta maaf ke aku. Mbak ini ngantuk, jadi langsung tidur lagi. Nah, maka waktu yang dimaksimalkan adalah setelah asar, teman-teman. Nah, di setelah asar itu konsisten setiap hari baca 100 kali sholawat adrik nih. Assalatu wassalamu alaika ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah kutbedi khalad hilati adrikni Rasulullah. Teman-teman, salam sejahtera, salam hangat, salam bahagia untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini. Aku buka opening video ini dengan sholawat adrik nih. Karena kali ini aku akan membawakan sebuah testimoni keajaiban sholawat adrik nih, teman-teman. Yang dimana Mbak ini merasakan begitu luar biasa keajaiban dan pertolongan Allah itu sangat dekat sekali, semakin dekat sekali ketika mendalamkan sholawat adrik nih ini. Keajaiban apakah itu? Kita akan simak bersama-sama ya. Ditonton terus sampai selesai videonya bersamaku. Salam kenal, namaku Ajeng. Oke, kita langsung baca ceritanya bersama-sama ya teman-teman. Beliau ini adalah peserta senafas nadi yang dimana beliau ini pengen dirahasiakan teman-teman dari batch berapanya, namanya juga, karena sebelumnya kita memang udah ada ngobrol, curhat-curhatan gitu ya, dan alhamdulillah hari ini beliau berhasil mengirimkan testimoni pertamanya, Masya Allah. Maka mohon maaf di sini aku tidak menyebutkan siapakah beliau meskipun dengan inisial, karena aku tidak punya izin, belum izin gitu ya, jadi langsung aja aku buat testimoninya gitu dari seorang hamba Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Mbak, aku beneran gak tahan mau cerita. Gemetaran banget tangan ini pas ngetik. Masya Allah, tabarakallah. Keajaiban sholawat tuh beneran ada Mbak Ajeng. Beneran dong Mbak, ada banget. Mbak kan tahu sendiri kan, kemarin-kemarin aku sempat stres berat. Dikejar-kejar rentenir gara-gara hutang 15 juta yang makin membengkak. Kemarin lusa bahkan aku sampai dimaki-maki, diancam, diintimidasi di depan rumah sampai malu banget sama tetangga. Udah pasrah, bener-bener bingung, gak tahu lagi harus cari uang kemana buat nutupin itu. Paham banget ya perasaannya ya. Terus aku inget nasihat Mbak Ajeng kan buat konsisten ngamalin sholawat adrik nih 100 kali setiap asar. Jujur aku amalin sambil nangis-nangis dan pasrah banget sama Allah Mbak Ajeng. Dan Mbak Ajeng tahu nggak apa yang terjadi hari ini? Ya Allah, aku masih nggak nyangka. Tadi pas maghrib, tiba-tiba saudaraku yang udah bertahun-tahun susah dihubungin dan kayak lepas tanggung jawab soal hutangnya datang ke rumah. Mbak tahu, dia tiba-tiba nangis minta maaf ke aku. Katanya kebunnya baru aja laku terjual dan dia langsung teringat aku. Saat itu juga dia transfer lunas 25 juta hutangnya dulu ke rekeningku. Langsung bisa buat ngelunasin rentenir laknat itu Mbak. Mohon maaf ya. Sisanya masih ada buat bernapas, katanya begitu. Belum selesai kaget dan tangisku. Pas Isya tadi ibu mertua main ke rumah. Tiba-tiba beliau ini gendong anakku dan ngusap kepalaku juga. Katanya, yang sabar ya. Mungkin beliau belum tahu kabarku sebelumnya kalau aku udah dapat uang 25 juta. Terus nyelipin amplop Mbak, katanya ini ada rezeki sisa jualan 2 juta buat pegangan kamu ya nak, katanya. Masya Allah. Lalu aku bilang ke mertuaku Mbak, aku baru saja dapat transferan uang 25 juta dari temanku yang pinjem dulu. Tapi ibuku bilang ya udah nggak apa-apa 2 jutanya buat Agil aja. Ini nama anaknya beliau ya. Aduh, mohon maaf aku sebut. Mohon maaf ya Mbak, nanti izin dulu deh. Boleh disebut nggak nih nama anaknya? Ya Allah Mbak Ajeng, rasanya kayak mimpi. Dari yang tadinya dihina-hina dan dimaki-maki rentenir, tiba-tiba Allah angkat derajat dan selesaikan masalahku dalam sekejap lewat sholawat adrik nih. Hati rasanya plong banget, seplong-plongnya, Masya Allah. Syukran banyak ya Mbak Ajeng udah ngingetin dan ngebimbing aku buat dawamin sholawat ini.
Doakan aku biar bisa istiqomah terus ya Mbak, nggak bakal aku lepas amalan ini selamanya. Salat adrik nih the best banget. Dan insya Allah ya Mbak Ajeng, aku bisa ngelunasin hutang mobilku yang lagi kredit. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Mbak yang ada di sana, ya terima kasih banyak. Kemarin juga udah curhat, udah bilang bingung banget Mbak Ajeng, aku harus gimana. Aku ditekan banget sama rentenir itu, katanya gitu teman-teman. Bahkan suamiku rasanya kayak nggak mau ngurusin karena hutang sama rentenir ini di luar pengetahuan suami, sehingga Mbak ini bingung harus ngelunasinnya gimana. Tapi di saat-saat terdesak itu, aku sarankan teman-teman memang ke Mbak ini untuk baca sholat adrik nih. Dan diamalkan nih amalan-amalan yang kemarin kita lakukan di kelas lepas trauma hutang itu. Lalu mungkin Mbak ini lebih nyamannya, lebih enaknya, simpelnya ngambilin sholat adrik nih. Maka sholat adrik nilnya lah yang harus dikencengin, yang dikencengin sama Mbak ini, mohon maaf. Nah ketika ngencengin ini, ketika yang paling tepat ini kapan ya Mbak Ajeng, katanya gitu. Maka aku jawab teman-teman, setelah asar, setelah tahajud gitu. Nah ternyata Mbak yang satu ini kurang bisa konsisten jika mengamalkan setelah selesai tahajud. Setelah selesai tahajud, Mbak ini ngantuk, jadi langsung tidur lagi. Nah maka waktu yang dimaksimalkan adalah setelah asar teman-teman. Nah di setelah asar itu konsisten setiap hari baca 100 kali sholawat adrik nih. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, kutbedi khalat hilati adrik nih ya Rasulullah. Dengan penuh harap, dengan penuh rasa pengen ditolong sama Allah. Dan alhamdulillah hari ini beliau mengirimkan testimoninya. Teman-teman, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita nanti malam, apa yang akan terjadi pada diri kita besok pagi, besok lusa atau seterusnya. Semuanya atas kendalinya Allah. Nah, satu-satunya yang bisa merubah takdir adalah dengan doa, teman-teman. Nah, doa itu biar cepat terkabul adalah dengan pakai sholawat, teman-teman. Nah, dengan sholawat adrikni ini memohon kepada Allah dengan penuh permohonan yang ekstra, super, ultra gitu ya. Jor-joran minta tolongnya ke Allah, apalagi dikombinasikan dengan sholawat, cepat banget kabulnya teman-teman. Mbak ini nggak tahu, sebelumnya pernah ngutangin orang, ya udah lama banget. Lalu orang ini hilang, nggak tanggung jawab sama hutangnya. Pokoknya ditagih tuh udah nggak ada harapan gitulah ya. Sering banget ditagih di telepon, tapi nggak pernah ada hasil. Dan itu bertahun-tahun teman-teman. Tapi siapa sangka ketika Mbak yang satu ini ditagih sama rentenir habis-habisan, dimaki sama rentenir habis-habisan, ya Allah mendatangkan pertolongannya dari orang yang sebelumnya susah banget dihubungin. Masya Allah, luar biasa. The power of sholawat adrik nih. Teman-teman, terima kasih banyak telah bertahan sampai saat ini. Meskipun hati kita lagi pusing, hati kita lagi sedih, kepala kita lagi pusing. Teman-teman, tetaplah untuk bersandar kepada Allah, lari ke Allah, baca sholawat yang banyak. Insya Allah, video ini bisa menginspirasi. Dan terima kasih banyak ya Mbak telah bertahan sampai saat ini juga. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya katakan gitu. Jadi saya ngomong gak sia-sia. Saya doakan Mbak sehat selalu dimanapun Mbak berada. Dan saya doakan juga segera lunas cicilan mobilnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Insya Allah video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Menjadi pemantik, api pemantik teman-teman untuk mengamalkan sholawat adrik nih. Aku akhiri ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.